Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana kita mengatur di Microsoft Word membuat kerangka tulisan. Yang saya contohkan di sini yaitu misalnya jurnal. Yang pertama yaitu ketika kita membuat Microsoft Word, yang pertama kali kita buka yaitu buka Microsoft Word, kemudian pilih file, terus new, pilih yang sesuai dengan apa yang akan Anda buat. Karena saya akan membuat namanya kerangka tulisan berupa misalnya jurnal, maka saya akan menggunakan format blank dokumen. Selanjutnya yaitu teman-teman memahami yaitu pertama kita desain di sini dalam artian pilih home, kemudian insert, kemudian layout, pilih bentuk ukuran yang akan dipakai. Ukuran yang dipakai misalnya yaitu A4. Selanjutnya yaitu A4 bentuknya portable. Ukuran marginnya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang sesuai dengan biasanya kanan kiri samping atas bawah itu sama dengan 2,54 atas, 2,54 bawah, 2,54 kanan, 2,54 kiri. Ini standar. Mungkin nanti kerangka ini bisa berbeda atau berubah tergantung style dari kerangka yang dibuat, terutama style jurnal. Setelah itu yang dipahami, sudah dipilih, kemudian yang pertama kali kita buat yaitu kita membuat namanya navigation panel. Navigation panel ini kita hidupkan, fungsinya untuk apa? Kita mengetahui apa saja poin yang akan kita tulis. Pertama menentukan judul, kemudian subjudul, anak judul. Di sini kita karena menggunakan yaitu namanya kerangka berupa jurnal, maka kita membuat namanya satu judul. Kita contohkan judul itu kita buat namanya ini sesuai yang saya punya, misalnya strategi peningkatan kunjungan wisata religi. Di sini kita buat judulnya strategi kunjungan wisata religi. Ini masih kita anggap saja no sepeda seperti ini. Ini judulnya. Anak judulnya apa? Poin-poin dari anak judul itu yang dibuat. Pertama abstrak, kemudian latar belakang, ini terdiri dari pengantar, terus studi terdahulu, pengantar studi terdahulu, kemudian latar belakang. Tidak, itu dia masuk ke pengantar. Kemudian subjudulnya itu berupa studi terdahulu, kemudian metode yang digunakan, terus hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang paling terakhir lagi yaitu namanya referensi atau
antar pustaka. Setelah itu baru kita buat hierarki. Hierarki ini fungsinya untuk apa? Hierarki tulisan, misalnya head 1, head 2, head 3, fungsinya untuk memudahkan kita di navigation panel ketika kita mencari sebuah itu. Misalnya ini titelnya namanya hierarki 1, head 1 itu berupa judul. Ini judul. Judul berarti ini ya. Kita buat head 1 saja judulnya, terus kemudian yang kedua adalah abstrak dan sebagainya, itu termasuk head 2. Head 2 ini adalah berupa bagaimana nanti kita di sini head 2 itu berupa abstrak. Nah, abstrak itu apa saja? Nah, itu ada misalnya pengantar ini berupa misalnya latar belakang dan studi terdahulu. Nah, ini penting karena kita harus tahu apa sih pengantarnya, terus latar belakang dan studi terdahulu. Latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, ini saya contohkan ketika ini sudah kita buat di sini dengan hierarki yang ketiga. Nah, ini akan nanti tampil berupa seperti ini. Nah, hierarki ini fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk mencari misalnya latar belakang itu di halaman berapa sih? Terus abstrak di halaman berapa? Pengantar halaman berapa? Setelah ini kemudian kita masuknya kata yang akan kita tulis. Misalnya di sini yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah bla bla bla. Ini kita contohkan metode penelitian. Nah, di sini tulis saja metode penelitian. Nah, di sini kita kopikan. Nah, ini metode penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang, hasil penulisan. Nah, ini hasil penulisannya kita kopikan juga di sini. Kemudian gini, kita tulis hasil penelitian. Nah, kemudian setelah hasil penelitian yang kita tulis lagi yaitu studi terdahulu. Studi terdahulu itu apa saja sih gitu yang dilakukan, misalnya pengantar yaitu misalnya ini COVID-19 itu apa. Pengantar atau latar belakang, terus abstrak. Kita sesuaikan dengan apa yang kita tahu dulu. Misalnya kita tahu abstraknya, maka abstraknya yang kita buat. Nah, itu fungsinya untuk apa? Memudahkan. Kadang-kadang orang itu terinspirasi dengan kata-kata yang sudah ada, kemudian baru dimasukkan. Misalnya latar belakangnya apa sih yang menjadi latar belakang terbentuknya sebuah penelitian ini, misalnya penelitian ini tentang misalnya peningkatan sebuah COVID-19 gitu. Nah, ini latar belakangnya misalnya segini. Kita kopikan atau kita improve sesuai apa yang kita punya. Kemudian tujuannya apa dari penelitian ini. Ini bergantung pada apa-apa saja yang akan kita buat atau yang akan kita teliti. Tujuannya adalah misalnya ini COVID-19 adalah bla bla bla. Kemudian studi terdahulu. Studi terdahulu itu apa aja yang telah kita analisis. Misalnya studi ini dilakukan oleh ini. Maka dia akan secara otomatis tertampil di apa yang kita tulis itu. Nah, ini. Kemudian setelah itu kesimpulan. Kesimpulannya apa sih yang menjadi kesimpulan dari yang kita tulis? Kesimpulannya misalnya kita sudah ada tulisan tentang kesimpulan dari penelitian ini. Nah, saya mempunyai kesimpulan yaitu sebagai berikut. Nah, ini kesimpulan yang kita rangkum dari penelitian yang sudah saya buat. Nah, ini fungsinya apa?
untuk mengetahui secara jelas apa-apa saja yang akan kita gunakan. Nah, ini kan sudah urut, kemudian kita atur. Aturnya bagaimana supaya mempersingkat waktu? Nah, kita di sini modifikasi, dalam artian di sini kita tampilkan head 2. Kita modifikasi. Fungsinya apa? Di sini kita mulai. Nah, ini modifikasi di tengah. Kemudian warnanya kita rubah misalnya hijau, kuning. Nah, kita oke kan. Nah, otomatis dia akan di tengah. Misalnya kita modifikasi lagi, jangan warna hijau lah, nggak kelihatan. Warna biru aja. Biar apa? Biar terlihat di bawah itu. Hasil dari yang itu. Kemudian ini head 1. Head 1 itu apa sih? Mau kita modifikasi misalnya warnanya. Warna yang kita buat head 1 ini misalnya dengan warna hitam atau coklat tua, dan ukurannya misalnya diperbesar, posisi center, terus kita oke kan. Nah, ini sudah jadi. Setelah ini sudah misalnya ini head 2 tadi, bukan head 2 sih, sudah di dan sebagainya. Nah, terus head 3 itu kita modifikasi juga. Modif warnanya kita ganti dengan warna ini biar ketahuan mana yang head 1, mana yang head 2, dan mana yang head 3. Kita center juga. Oke. Nah, 1, head 2, head 3. Ini yang 2, head 3. Nah, setelah ini jadi, ini sudah teratur referensi. Misalnya tadi kita sudah punya referensi. Referensinya apa? Kita gunakan namanya reference. Nah, ini kalau kita biasanya sudah diatur di bibliografi. Kita ini tinggal kita panggil, klik bibliografi, terus nanti akan tampil. Oke. Sini akan ini kita tunggu. Nah, nanti dia akan tampil bibliografi. Singkat cerita, nanti bibliografinya itu akan tampil ini. Nah, karena ini tadi tidak terintegrasi, makanya dia tidak akan tampil secara langsung. Nah, mungkin itu seperti itu. Bibliografi sudah ini kan sudah tertampil dengan ini. Kemudian kita tampilkan dengan daftar isi yang kita punya. Ini daftar isi. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menampilkan daftar isi dengan cara insert. Kemudian sini nanti kita di sebelah sini namanya ada insert layout, preference, ini yang ini kita tampilkan. Nah, ini sudah jadi daftar isi yang ingin kita buat. Nah, ini daftar isi karena dia misalnya kita buat dengan head 1, maka kita akan update sesuai dengan apa yang ada. Nah, ini sudah jadi seperti ini, maka ini kita rapihkan misalnya seperti ini. Nah, ini begini sudah jadi. Mungkin ini sedikit seperti ini hasilnya dari penulisan secara sistematis dan memudahkan kita untuk menulis secara benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kita simpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.